untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai muka 5 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya, tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian.
kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya, akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Pemuda Nusantara apa gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Masyududin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh, fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah, gua cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan nanti pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan, maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan, maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara lebih halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan karena dia berkali-kali secara institusi terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Semua kejahatan sudah dilakukan oleh polisi. Perkosaan, penipuan, pemalsuan barang bukti, rekayasa kasus, narkoba, semuanya. Cuma satu yang belum polisi lakukan, tahu nggak? Cuma satu yang belum polisi lakukan, yaitu nembak kepala Kapolri. Itu yang belum lakukan. Semuanya sudah. Nah, tanya Bung Rismono, dia punya data si Mukti, si. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Teman-teman semua, perkembangan terbaru kasus ijazah Jokowi semakin memanas. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan komentar kalian, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap update terbaru dari channel ini teman-teman tidak ketinggalan setiap fakta menarik lainnya. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita berbicara tentang sebuah momen yang sangat bersejarah bagi bangsa ini, di mana teman-teman gelombang momen yang sangat banyak pergerakan rakyat yang sudah tidak terbendung lagi, di mana ratusan ribu massa dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, hingga pakar tematika seperti Roy Suryo, serentak turun ke jalan memadati titik-titik utama di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Semarang. Ya teman-teman, lautan manusia ini berkumpul dengan satu suara hati yang sama, yaitu menuntut keadilan dan mendesak agar mantan Presiden Joko Widodo adili atas dugaan berbagai dosa besar selama 10 tahun masa jabatannya. Ya teman-teman semua, tuntutan masa kali ini sangat keras. Setidaknya ada 4 poin yang kini dibongkar habis-habisan di hadapan publik. Yang pertama teman-teman, adanya dugaan skandal ijazah palsu UGM. Ya, koordinator aksi pembeberan apa yang mereka sebut sebagai rekayasa terbesar dalam sejarah, di mana mereka mengklaim memiliki bukti ilmiah bahwa ijazah S1 yang digunakan diduga palsu, mudah dari ketidakcocokan jenis kertas, tinta, hingga nomor mahasiswa yang baru diinput sesaat sebelum pencapresan tahun 2014 kemarin. Ya, di mana teman-teman Roy Suryo bahkan menantang keras dari atas mobil komando agar ijazah asli tersebut segera ditunjukkan secara transparan ke publik. Selanjutnya teman-teman, yang menjadi
habis-habisan yang dibocorkan di demo kali ini. Yang kedua, adanya korupsi raksasa dan lonjakan utang negara. Ya, utang negara kita melonjak drastis dari 2.400 triliun hingga tahun 2014 menjadi sekitar 7.000 triliun. Di akhir masa jabatan, berbagai dugaan korupsi juga dibeberkan, mulai dari permainan impor pangan, penggelembungan biaya markup, proyek infrastruktur hingga dugaan penyelewengan dana bansos. Ya teman-teman, yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Ya, di sini kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan kroni kelompok dan menggelengkan kekuasaan keluarga tertentu. Selanjutnya, menjadi poin keempat teman-teman, penelusuran aset keluarga. Ya, di sini keganjalan terhadap melonjaknya harta kekayaan keluarga pejabat yang naik berkali-kali lipat secara drastis dalam waktu 10 tahun. Namun teman-teman semua, babak baru yang paling mengejutkan justru datang langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, di mana teman-teman, setelah mendengar aspirasi dan menerima berkas laporan yang begitu tebal dari masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah yang sangat berani dan tegas. Ya, di mana teman-teman, beliau memanggil pimpinan KPK, Kejaksaan Agung serta Kapolri dan menyatakan dengan lantang di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Kalau ada laporan dan bukti wajib diperiksa di mata hukum, kita semua sama. Ya, di mana teman-teman, Presiden Prabowo menyetujui agar Joko Widodo dipanggil diperiksa secara tuntas, adil, secara transparan terkait seluruh poin tuntutan masyarakat, mulai dari dokumen, pendidikan hingga kerugian uang negara. Sobat politik semua, ini adalah ujian besar bagi penegak hukum di Indonesia. Ya, apakah keadilan yang sejati akan benar-benar tegak ataukah ini hanya akan menjadi panggung politik belaka? Ya teman-teman semua, mari kita memberikan opini cerdas kita yang berani tentang keberanian Presiden Prabowo dan tuntutan ratusan ribu masa ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak komentar dari netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Muhammad. Di sini dia berpendapat teman-teman, hidup pejuang kebenaran, keadilan untuk negara dan bangsa. Teman-teman, kita lanjut. Mardiwansyah memberikan tanggapannya, semoga Allah memberi perlindungan dengan anak di sana, hati-hati anak. Ya teman-teman, selanjutnya di sini sampaikan teman kita SL. Di sini dia berpendapat semoga yang memperjuangkan keadilan mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Teman-teman, Dadan juga memberikan tanggapannya, Sisito, Stio, Sigit juga dan jajarannya harus diadili, jangan sampai lolos. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Syarif Husin, di sini dia berpendapat jika Prabowo bungkam saja artinya ia takut melindungi Jokowi, ikut melindungi Jokowi, makzulkan satu paket. Ya teman-teman, Rian Gamal memberikan juga tanggapan yang luar biasa. Di sini dia berpendapat selama Prabowo jadi presiden jangan berharap bisa menangkap dan mengadili Jokowi, juga menurunkan si Gibran. Untuk itu makzulkan dulu Prabowo dan Gibran, ganti dengan orang pemimpin yang amanah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nurmila Sari memberikan tanggapannya, kalau Jokowi sudah terbukti salah tentang ijazah palsu dan korupsi kemudian tidak bisa diadili, bahkan ditangkap dan dipenjara, berarti Presiden Prabowo yang wajib diturunkan sebagai tidak mampu mengolah dan mengatur negara. Ini warga tidak pernah membayangkan seiring waktu kalau Jokowi tidak tumbang maka Prabowo yang tumbang, cuman Prabowo tidak sadar. Ya teman-teman, kita lanjut. Darmasji memberikan tanggapannya, viralkan video ini supaya seluruh rakyat mengetahui yang sebenarnya rakyat ingin Jokowi diadili, dipenjarakan karena segudang kasus besar dan terbukti ayah presiden rakyat geruduk rumah Jokowi supaya Jokowi mampus. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pak Waniwan memberikan tanggapannya, betul itu kata hati rakyat, tidak ada yang salah. Yang membela Jokowi dan Gibran hanyalah mencari makan yang sebatas lehat saja. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Jaya Latulisi. Di sini dia berpendapat teman-teman, bismillah, ayo saudaraku sebangsa dan setanah air, maju terus pantang mundur. Kezaliman dan kebohongan pasti kalah dengan kebenaran. Ayo saudaraku semua, siapapun yang melindungi Mulyono tangkap dan adili. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Janot memberikan tanggapannya, reaksi wajar rakyat sudah muak dan lelah melihat ketidakadilan di negeri ini. Saatnya mereka bangkit dan menurunkan tirani yang menindas rakyat.
Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ishak Modeong juga memberikan tanggapan yang luar biasa. Di sini dia berpendapat paling gampang bro caranya bawa masa bongkar roomnya Joko Widodo. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muslim memberikan tanggapannya partai apa yang mengusung si Jokowi tersebut, mulai dari jadi wali kota Solo, gubernur DKI, dan terakhir jadi presiden 2 periode. Mereka juga harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh Bapak Joko Widodo tersebut. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Imso Media memberikan tanggapannya, perhatian bagi bangsa Indonesia, kenapa di Republik Indonesia susah banget cari pemimpin yang andal seperti Pak Harto. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Kumaidi Mohari memberikan tanggapan, demo itu hak konstitusi dari rakyat, anarkis entitas dari tuntutan demo yang tidak dihiraukan pemerintah. Jika banyak tindakan pemerintah yang bertentangan dengan logika, hukum demo tidak akan berhenti. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai kesaksian kita terhadap demo yang sudah baru saja kita saksikan bersama? Dan komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman untuk berikan analisis kritis kalian di kolom komentar di bawah, agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya. Tak kalah menarik, salam NKRI harga mati.